Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari ini saya pakai lipstik ungu, pakai baju ungu, maunya pakai kutek ungu juga tapi jelek banget. Jadi saya batalkan. Tapi kalau kalian melihat dari judul video ini sudah ketahuan, hari ini kita akan makan makanan ungu. Dulu waktu topik ini sedang trending ya, banyak yang request ke saya, Mbak Ayu bikin dong challenge makan makanan warna tertentu selama 24 jam. Waktu itu saya mikir kalau warna-warna hijau yang kayak gitu kan biasa-biasa aja ya. Pengen bikin yang warna agak aneh-aneh, tapi makanan yang seperti itu juga susah dicari. Baru kali ini kepikiran, oh ya kita bikin ungu aja karena di sini lumayan banyak dan saya pengennya jangan pakai pewarna makanan, karena kalau kita pakai pewarna makanan ya semua makanan bisa jadi sesuai dengan warna yang kita inginkan, ya nggak teman-teman? Karena itu kali ini saya naikkan sedikit tingkat kesulitannya. Kita akan memakan makanan warna ungu yang tanpa menggunakan pewarna buatan. Ada beberapa makanan ataupun bahan makanan yang sudah dari sananya berwarna ungu, dan itu sebenarnya sangat sehat karena mengandung salah satu zat yang disebut antosianin yang akan membuat sayuran atau buah-buahan itu berwarna merah pekat sampai keunguan. Dan zat antosianin ini sangat berguna untuk tubuh kita. Apa saja bahan makanan asli yang berwarna ungu? Kebetulan kemarin saya sudah pergi ke supermarket untuk melihat-lihat. Mari kita tengok bersama. Ini ada plum 1000 foring per kilo. Lumayan ungu ya teman-teman, saya beli juga yang ini. Kemudian ada ini mulberry. Ini kayaknya hitam ya, meskipun mirip-mirip ungu juga tapi kayaknya lebih ke hitam deh. Ada juga blueberry, namanya blueberry tapi warnanya menurut saya ungu banget, apalagi kalau dibikin kue jadinya ungu. Kemudian ini ada cherry, tapi meskipun warnanya mirip juga sebenarnya ini merah tua banget gitu teman-teman. Yang ini buah bit, tapi masih segar, masih mentah. Nanti saya beli juga beberapa ya. Matang jadi acar, bentuknya seperti ini. Ini siap dimakan. Ini merek jus Cappy, bisa dibeli di mana-mana di Eropa. Sebetulnya ungu ya, cuma kalau di kamera nggak tahu nantinya hitam atau enggak. Yang jelas ini aslinya ungu. Ini jus campuran dari apel, buah bit, wortel hitam. Di Indonesia seumur hidup saya belum pernah lihat wortel hitam. Strawberry, blueberry, blackberry, lemon, dan ada juga vitamin E. Jadi warnanya seperti ini. Enak banget karena memang buah-buahan asli ya teman-teman, jadi nggak masalah. Sekarang kita menuju dapur dan saya tunjukkan bahan makanan apa saja yang sudah saya sediakan. Buah dan sayuran berwarna ungu itu jumlahnya nggak banyak. Ini beberapa yang bisa saya kumpulkan. Buahnya dulu ya teman-teman. Plum yang biasa dijual di pasar dan supermarket adalah plum jenis ini, plum yang ungu. Kalau kita sedang kena sembelit, makan plum ini bisa melancarkan buang air besar gitu. Dan ini juga ada blueberry, tinggal sedikit, sebagian yang lainnya saya bekukan. Ini untuk contoh saja ya teman-teman. Dan ini ada buah bit, meskipun namanya buah tapi sebenarnya ini umbi ya. Jadi buah-buahan yang sudah saya sebutkan ini tadi biasanya banyak digunakan sebagai pewarna makanan ungu yang alami. Jadi nanti di video ini saya juga akan membuat beberapa makanan yang menggunakan semua bahan-bahan ini. Tapi sebenarnya mereka juga bisa dimakan langsung saja tanpa dimasak. Manis banget. Untuk teman-teman yang tinggal di kota besar pasti sudah biasa melihat buah plum seperti ini. Tapi kalau tinggalnya di kampung seperti di kampung saya ya, di Cepu, nggak ada lah plum. Kita harus ke kota besar dulu, ke Surabaya atau ke Semarang, beli di supermarket baru ada.
kemudian blueberry. Wah, asem. Harusnya saya tadi makan blueberry dulu baru makan plumnya. Kebalik, plumnya manis, blueberry-nya jadi terasa agak asam. Anyway, selain bisa dimakan begini saja, kita bisa juga membuat sup buah dari buah-buahan ungu ini yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Caranya gampang banget sebenarnya, tapi agak memakan waktu. Buah yang mau kita buat menjadi sup buah ala Hungaria ini, dalam hal ini saya membuat plum dan juga blueberry. Ini kan segar, kita harus bekukan dulu di freezer sampai jadi es. Setelah itu kita keluarkan dan tunggu sampai mencair. Mungkin kalian akan tanya, kenapa nggak langsung dari buah segarnya saja? Karena teksturnya berbeda. Itu kata bapak mertua saya yang juga seorang chef. Jadi ini resep dari beliau. Teksturnya beda, lebih empuk ya teman-teman. Dan sekarang sebelum kita blender, kita harus membuang bijinya dulu karena di dalam ada biji. Seperti ini, dicongkel saja. Plum ini jenisnya macam-macam, jadi ya jangan kaget kalau bentuk dan warnanya juga macam-macam seperti yang ini. Padahal yang dalamnya kuning itu juga manis. Kalau kalian ada kesempatan mampir ke restoran Hungaria pada saat musim panas, mereka biasanya menyajikan sup buah seperti ini. Bikinnya cepet banget, nggak usah dimasak. Kita bahas buah bit yang sebetulnya adalah umbi, jadi bukan buah, meskipun di bahasa Indonesia namanya buah bit. Kalau kita pengen masak atau membuat kue dan ingin menggunakan bahan pewarna ungu yang asli alami tanpa bahan pengawet, kita bisa gunakan buah bit ini ataupun blueberry. Di Indonesia dulu saya nggak pernah lihat ini, maklum saya tinggal di kampung. Jadi kita coba buka dulu isinya bagaimana. Dari luar kan sepertinya ya coklat seperti ini ya, tapi kalau dibuka ini beneran warnanya ungu. Dan hati-hati jangan sampai kena baju karena susah banget hilangnya. Pisau saya jadi berdarah-darah seperti melakukan pembunuhan. Nah, warnanya seperti ini ya teman-teman. Kayak bengkuang. Enak juga sih tapi agak ada rasa getir-getir gitu. Jadi biasanya buah bit di sini dikonsumsi dalam bentuk pickle seperti ini. Ini acar atau pickle. Di kebanyakan negara barat ada. Ini no sugar karena keluarga kami sudah mengurangi konsumsi gula. Jadi ini tidak menggunakan gula tapi menggunakan pemanis. Biasanya dijual dalam kaleng atau kemasan seperti ini, tapi yang begini biasanya jarang sih. Nah, asam. Menurut Ayah Met ini enak sekali. Nah, itu tadi beberapa makanan yang kita bisa coba terutama untuk pagi hari ketika kita malas masak ya teman-teman. Tapi kadang-kadang makan seperti itu saja kita tidak kenyang. Tapi saya sudah membeli tortilla berwarna ungu. Kok bisa berwarna ungu? Seperti yang saya tadi bilang, kebanyakan makanan berwarna ungu itu menggunakan pewarna buah bit. Salah satunya adalah tortilla ini. Ini kelihatan, saya belinya dari supermarket Tesco di sini. Di Malaysia ada juga ya, tapi di Indonesia kayaknya belum ada atau memang tidak ada.
Ini nggak ada sertifikasi halalnya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu, di sini jarang sekali makanan yang ada sertifikasi halal. Tapi selama itu makanan kemasan, pasti ada semua bahan-bahannya yang ditulis di belakang kemasan. Dan ini semuanya vegetarian, jadi tidak mengandung daging. Di sini tortilla sudah dianggap seperti roti, banyak di mana-mana bisa dibeli. Tapi biasanya memang warnanya ya putih karena terbuat dari gandum atau jagung. Cuma yang ini memang bukan menggunakan pewarna makanan ya, karena kalau kita mau curang semua makanan kita beri pewarna makanan ya jadi ungu semua kan, tapi kan nggak seperti itu. Jadi ini menggunakan pewarna alami yaitu buah bit. Nah, cukup ungu kan teman-teman. Sekarang saya makan ya. Tortillanya empuk banget, lembut. Saya kira ini rasanya bakal sedikit asam karena cream cheese kan biasanya agak gurih-gurih asam gitu ya. Ternyata enggak. Lebih cenderung ke manis. Makan setengah aja udah kenyang. Ini saya makan besok lagi karena belum kadaluarsa. Pasta seperti ini banyak dibuat di Hungaria, tapi warnanya bukan ungu ya, warnanya kayak pasta biasa begitu, dan bentuknya juga macam-macam. Ada yang bulat-bulat, ada yang nggak beraturan karena dicubitin, jadi adonannya itu nggak dibentuk yang susah-susah, dicubitin pakai tangan kemudian direbus gitu aja. Ini saya kepikiran mau bikin seperti mie, tapi saya nggak punya cetakan mie itu yang diputer-puter itu ya teman-teman, daripada beli cuma untuk video sekali ini saja ya saya potong-potong saja panjang-panjang seperti ini. Jadi terserah kalian mau bikin bentuk gimana, tapi rasanya sama saja. Kalau orang sini biasanya nggak hanya digoreng seperti ini, tapi bisa juga dimakan dengan sup. Jadi sebagai pengganti makaroni di sup, mereka pakai pasta seperti ini. Setelah direbus dan ditiriskan jadinya seperti ini dan bisa diproses sesuai selera. Untuk makan siang saya akan masak mie goreng sederhana dan semua serba ungu. Jadi saya gunakan bawang ungu. Oke, sekarang kita langsung saja eksekusi.
Selanjutnya untuk menu makan malam, saya biasanya kurang suka makanan yang terlalu berat. Jadi sebisa mungkin saya tidak makan karbo kalau malam. Entah itu nasi, roti, kentang itu saya hindari. Bukan apa-apa ya, karena umur segini kalau saya terlalu banyak makan karbo yang sebenarnya saya suka, itu berat badan saya akan langsung naik gitu. Jadi biasanya saya makan sayuran, salad, atau pokoknya yang ringan-ringan saja. Dan kali ini karena tema kita adalah makanan ungu, saya punya sesuatu, hummus. Hummus ini makanan Timur Tengah. Saya tahu makanan ini dikenalkan dari teman saya, satu dari Palestina, satunya dari Israel. Ya, kita nggak mau ngomongin soal politik ya, yang jelas dua teman saya ini kenal satu sama lain dan mereka juga bersahabat. Jadi mereka nggak bermusuhan meskipun negara mereka sedang berperang ya. Ini juga bisa ditemukan di berbagai tempat di Hongaria dan Eropa karena merupakan makanan vegetarian. Untuk orang yang nggak makan babi kan susah ya cari makanan di sini. Jadi alternatifnya mereka makan makanan vegetarian dan salah satunya adalah hummus. Biasanya sih warnanya ya kayak krem coklat gitu ya. Kalau bahasa Melayu sepertinya ya itu dinamakan kacang kuda. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Dan ini kenapa bisa ungu? Sekali lagi ingat pesan saya tadi, kebanyakan makanan berwarna ungu karena menggunakan beetroot atau buah bit. Ini ada kacang kudanya di atas dan kemudian yang hitam-hitam ini katanya biji wijen yang hitam. Rasanya seperti apa? Rasanya sangat seperti kacang karena memang bahannya dari kacang. Aslinya ini dimakan dengan falafel. Falafel ini bola-bola seperti bakso tapi juga vegetarian, jadi tidak mengandung daging, dan ini terbuat dari kacang seperti ini juga, chickpea sama. Ini makannya langsung dikasih hummus kemudian dimakan. Tapi karena hari ini tema kita kan makanan ungu, jadi saya harus menutup falafelnya ini biar nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi menu makan malam saya seperti ini. Falafel. Kalau kalian ada kesempatan ke Hongaria atau ke Eropa susah cari makanan halal, bisa cari falafel ini ya, vegetarian. Meskipun tidak ada sertifikasi halal tapi tidak mengandung daging. Nah, ini kalian boleh bilang saya agak curang sedikit ya, tapi ya gimana, memang cara makannya begini. Kemudian saya tutup dengan kol ungu biar nggak kelihatan. Kol ungu seperti ini menurut saya kalau dimakan mentah-mentah rasanya lebih enak daripada kol yang biasa. Tapi kalau dimasak kol biasa yang hijau itu lebih enak, itu menurut saya. Gimana menurut kalian? Apa saya harus bikin warna lainnya? Ketik komentar kalian di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.